Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena di kesempatan pagi ini kita bisa kembali melanjutkan sesi rehat subuh kita, dan ini merupakan sesi terakhir kita tentunya bersama kitab fikih bermazhab, pengantar memahami cara beragama. Dan topik yang kita akan bahas di kesempatan pagi ini yaitu adalah dakwah Islam itu maksum. Dan sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Amin Nurbais. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Segar. Alhamdulillah. Hangat sih kan? Hangat Ustaz. Hangat ya. Ini Berarti butuh olahraga. kenapa gitu Ustaz? Katanya sih gitu. Oh iya, Masya Allah. Dicoba aja. Kan udaranya dingin, nanti jadi ikut dingin. Ini sesi terakhir Ustaz. Insya Allah. Masya Allah. Jadi sebenarnya di bagian akhir ini kalau kita lihat ya, nggak ada hubungannya dengan fikih bermadhab. Karena ini tidak membicarakan tentang rambu beragama, tapi sifatnya hanya nasihat-nasihat terpisah. Makanya 7 poin ini ya kita khususkan di satu bab khusus namanya nasihat terpisah. Sejak mulai halaman 329. Yeah. Allah menghisap lahir batin, sampai yang terakhir adalah dakwah Islam itu maksum. Jadi intinya membangun kesadaran bagi kaum muslimin dan sekaligus meluruskan beberapa pemahaman yang mungkin kurang benar di tengah masyarakat. Baik Ustaz. Apa bukti Ustaz atau bahwa Islam itu memang maksum gitu Ustaz ya? Atau apa sih makna daripada kalimat atau statement ini Ustaz? Ketika dibilang Islam itu maksum gitu Ustaz. Jadi yang dimaksud maksum di situ adalah mendapatkan pelindungan dari Allah. Makhluk yang maksum berarti dia adalah makhluk yang dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Dan ketika dia dijaga oleh Allah, ketika dia dilindungi oleh Allah, maka usaha apapun yang dilakukan oleh manusia untuk baik menghilangkannya atau menyimpangkannya nggak bakalan berhasil, karena dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian maksum itu kurang lebih ada 2. Ada maksum keberadaan, dan yang kedua adalah maksum status. Dan Islam itu maksum dua-duanya. Maksum keberadaan dalam arti Islam tidak akan pernah hilang di muka bumi ini sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah. Karena ketika kiamat itu terjadi, Islam sudah tidak ada, kaum muslim sudah tidak ada. Yang mengalami kejadian kiamat hanyalah orang-orang yang tidak beragama Islam, yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak mengenal Allah. Sedangkan Islam akan ada sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya hingga di satu waktu tertentu. Artinya usaha manusia sedunia untuk menghilangkan Islam gak bakalan berhasil. Sehingga andaikan Islam itu tinggal di satu negara saja, seluruh negara yang lain gak ada yang Islam, maka kalaupun mereka melakukan konspirasi untuk menghilangkan agama ini gak bakalan berhasil, karena agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah maksum statusnya, dalam arti ajaran agama Islam itu akan selalu terjaga kebenarannya, sehingga tidak mungkin Islam mengalami perubahan sebagaimana agama yang lain di masa silam yang kemudian sudah ganti 100% dengan aslinya. Misalnya Nabi Musa alaihissalam, beliau mengajarkan agama yang awalnya adalah wahyu dari Allah, lalu setelah beliau meninggal ganti generasi ke generasi berikutnya sampai akhirnya jadilah agama Yahudi. Ya, meskipun mereka mengklaim ini adalah cikal bakalnya ajaran Musa, tapi jika kita lihat ini sudah 100% berbeda dengan ajaran Musa. Demikian pula yang terjadi pada Nasrani yang sudah berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh Isa. Sedangkan ajaran Nabi Muhammad SAW statusnya maksum sampai akhir zaman, sehingga akan selalu ada
orang yang mengetahui kebenaran ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekelompok orang yang mengetahui ajaran kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Artinya usaha apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang benci terhadap Islam, kalaupun dia tidak bisa menghilangkan, dia mau mengubah, nggak bakalan berhasil karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Nah, dengan memiliki pemahaman semacam ini, maka kita akan semakin bersyukur kepada Allah Ta'ala dan punya harapan yang besar untuk mendakwahkan Islam ini kepada masyarakat karena Allah yang menjaganya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengantarkannya, bukan kita. Kita hanya sebatas, ya kalau kamu mau punya peran silahkan, kalau nggak mau punya peran ya nggak usah gabung juga nggak apa-apa, karena Allah nggak butuh kita. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana Ustaz menggabungkan realita Ustaz ya? Maksudnya kenyataan bahwa di lapangan itu Islam itu kan ada variannya Ustaz ya. Mungkin kalau kita bahasakan seperti itu Ustaz ya. Ada yang ya Islam versi A, versi B, versi C gitu. Sehingga jadi kesannya itu yang misalkan varian A kayak kalau kita bahasakan kayak minuman yang nggak enak gitu Ustaz ya. Ada toppingnya misalnya. Ini toppingnya beda, yang di sini nanti bumbunya beda lagi gitu. Apakah itu mempengaruhi kemaksuman Islam itu sendiri Ustaz? Karena kan tadi kalau yang namanya sudah terjaga itu artinya ditambah nggak bisa, dikurang juga nggak bisa gitu ya Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Baik, jadi bedakan dua hal ya, antara kondisi kaum muslimin dengan ajaran Islam. Itu dua hal yang berbeda. Artinya begini, kalau individu kaum muslimin itu tidak maksum, demikian pula kelompok-kelompok kaum muslimin itu tidak maksum. Di tengah kaum muslimin ada banyak varian, kalau kita boleh menggunakan istilah itu. Dan dari sekian varian itu ada yang bentuknya organisasi punya bentuk, dan ada organisasi tanpa bentuk ya. Ada yang dia ormas yang berbentuk, ada ormas yang tanpa bentuk. Jika kita sepakat bahwasanya organisasi terbagi menjadi dua ini, artinya dari sekian bentuk-bentuk ini sifatnya tidak maksum. Maka varian A tidak maksum, sebagaimana varian B juga tidak maksum, varian C tidak maksum. Tidak ada varian yang maksum. Itu kalau kita bicara yang sifatnya personal, individu maupun varian itu tidak maksum. Tapi keberadaan ajaran itu yang benar di tengah kaum muslimin itu maksum. Artinya tidak mungkin 100% hilang, itu tidak mungkin. Sehingga misalnya ya, anggaplah ada 1000 ulama. 1000 ulama itu kan tidak mengetahui seluruh kebenaran. Maksud saya, masing-masing individu ulama tidak mengetahui seluruh kebenaran. Ulama A dia tidak mengetahui seluruh kebenaran. Ulama B juga demikian. Ulama C juga tidak mengetahui seluruh kebenaran. Lalu bagaimana jika kita kumpulkan seluruh ulama ini, maka 100% kebenaran itu terwujud. Meskipun terpecah-pecah dalam banyak individu. Sehingga posisi ajaran 100% yang benar tadi itu tidak hilang di tengah umat. Maka tidak akan mungkin terjadi mereka bersepakat dalam penyimpangan. Dan itu sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalatin, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Sehingga kalau satu umat sedunia yang muslim ini kehilangan satu ilmu saja, berarti mereka akan mengambil sikap yang berbeda dengan ilmu ini kan. Dan itu konsekuensinya mereka bersepakat dalam penyimpangan karena bertentangan dengan ilmu ini. Anggap misalnya, kita kasih ilustrasi yang mungkin tidak akan terjadi. Anggap ya, tidak ada satupun kaum muslimin yang tahu bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat. Akhirnya mereka punya anggapan bahwa sholat maghrib itu 2 rakaat misalnya. Sehingga dari generasi ke generasi berikutnya mereka mengerjakan sholat maghrib 2 rakaat. Ya entah itu terjadi pada kurun waktu berapa lama sampai terjadilah perubahan ajaran sholat maghrib jadi 2 rakaat. Ulama sedunia ini yang hidup ketika itu semuanya meyakini sholat maghrib 2 rakaat.
Nah, kalau terjadi seperti itu, maka mereka bersepakat dalam kesesatan. Dan itu tidak mungkin. Sehingga pasti akan ada sebagian di antara mereka yang paham yang benar itu bukan 2 rakaat, yang benar 3 rakaat. Misalnya ya, yang namanya penyimpangan itu kan bertahap ya. Tidak langsung seperti balik tangan gitu. Jadi awalnya ada triggernya, ada pemicunya, terus berlanjut sampai akhirnya terjadi perubahan. Misalnya begini, orang-orang Jakarta ya, yang mereka pulang kerja jam 5 terus sampai rumah jam 8. Andai kan manusia sedunia melakukan praktek seperti itu, sampai akhirnya mereka punya pemahaman sholat maghrib nggak ada, pulang jam 5 sampai rumah jam 8 langsung sholat isya. Terus seperti itu dari satu generasi ganti generasi sampai akhirnya mereka punya kesepakatan bahwa sholat maghrib nggak ada. Akhirnya tergantikanlah ya pemahaman sholat 5 waktu jadi sholat 4 waktu misalnya. Dan ulama sedunia juga mengakui ini. Maka jadinya mereka sepakat dalam kesesatan, dan itu tidak mungkin. Pasti akan ada sebagian di antara mereka yang tahu ada sholat maghrib tapi sudah terkubur. Maka ilmu ini nggak hilang meskipun ada di sekelompok kecil orang. Difahami ya? Itulah yang dimaksud maksum status ajaran Islam. Jadi ajaran ini tidak hilang, di samping keberadaannya tidak hilang, kaum muslimin tidak hilang, ajaran kaum muslimin juga tidak hilang. Sama-sama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mungkin nanti dikaitkan dengan zaman sekarang itu kayak kita banyak sekali mendengar Ustaz, ini udah tidak relevan, yang ini tidak relevan gitu saja. Itu mungkin bagi dia tidak relevan gitu saja. Tapi kalau secara status ya aslinya itu tetap relevan. Itu gimana Ustaz? Karena kalau kayak tadi kan ya mereka yang mungkin pulangnya jam 5 nyampe rumah jam 8 itu mungkin ya mereka akan komentar kita udah capek dan nggak relevan lagi nih sholat maghrib gitu loh. Ya relevannya sholat isya gitu. Itu gimana Ustaz? Karena ini ungkapan nggak tahu kenapa ya sering banget gitu Ustaz kita dengar ya relevan lah, nggak relevan lah gitu. Justru yang menjadi pertanyaan kita adalah yang menentukan standar relevan dan tidak relevan itu siapa? Karena di sini ada aturan dan aturan itu sudah final. Tahap berikutnya kan menerapkan aturan itu. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Dan kalau kemudian yang merasa gagal dia komentar tidak relevan, nanti yang berhasil juga bisa mengatakan kamu aja yang tidak mau menyesuaikan dengan aturan. Sehingga misalnya ya dalam masalah riba, kalau kemudian sekarang perbankan itu masih dianggap riba dan orang dilarang untuk melakukan transaksi dengan perbankan ya, itu kan sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman terhadap dunia perbankan. Maka nas-nas yang mengatakan tentang riba dan seterusnya itu ada yang perlu masih bisa dipertahankan, ada yang nggak bisa dipertahankan. Misalnya la ta'kulu riba adha'afa mudha'afa itu dipertahankan. Jangan makan riba yang berlipat. Sehingga kalau tidak berlipat boleh. Maka nas dalil yang mengatakan riba sedikit nggak boleh, nggak relevan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. Udah nggak relevan. Karena riba itu yang berstatus haram jika berlipat. Yang tidak berlipat tidak haram. Biar nanti perbankan ribawi masih bisa jalan. Jadinya kan gini ya, dia memaksakan hukum untuk sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Dan bukan pelanggaran manusia ini disesuaikan dengan hukum. Terus standar relevannya yang mana? Apakah kemudian pelanggaran orang itu harus dirawati, kemudian hukumnya undang-undangnya yang disalahkan? Ataukah sebaliknya, seharusnya pelanggaran ini disesuaikan dengan hukum dan undang-undang, biar pelanggaran ini dihilangkan. Maka komentar tidak relevan dan tidak, kita justru mempertanyakan standarnya di mana. Lalu apa standar relevan dan tidak relevan itu? Wallahu a'lam. Nah,
Cukup jelas insyaallah. Nah, kemudian ini Ustaz, kalau kita bicara tadi Allah menjaga Islam gitu Ustaz ya, menjaga syariat kita. Kita temukan di luar itu Ustaz, ada yang membakar Al-Qur'an gitu ya. Kemudian bahkan nyobek-nyobek Al-Qur'an. Apakah itu artinya Allah tidak menjaga gitu Ustaz? Apalagi kan Al-Qur'an ini ya sumber utama gitu Ustaz. Gimana dengan praktek? Harusnya kenapa nggak Allah matiin aja tuh yang orang ketika mau bakar langsung wafat seperti itu, tidak sampai kejadian. Bahkan lebih dari itu kalau kita bicara masalah penjagaannya. Ada nabi yang dibunuh. Ada banyak nabi yang dibunuh ya. Sehingga katanya nabi itu dijaga oleh Allah. Tapi kenapa beliau terbunuh? Baik, jadi penjagaan Allah itu bukan sifatnya penjagaan yang abadi. Kalau penjagaan itu abadi, maka mereka yang tinggal di muka bumi ini melanggar kaidah utama dunia, yaitu siapapun yang ada di sini pasti fana. Karena itu penjagaan ada dua. Ada penjagaan fisik dan ada penjagaan non fisik. Kalau penjagaan fisik bentuknya adalah aturan. Mungkin saja manusia bisa melanggar. Kejadian ini tidak ada di zaman kita, termasuk juga di zaman masa silam. Ketika Tartar itu menguasai wilayah Islam, banyak sekali kitab-kitab kaum muslimin, bahkan mungkin termasuk juga Al-Quran, yang mereka masukkan ke sungai, sampai saking banyaknya kitab itu, air sungai ini jadi bubur kitab, bubur kertas. Bahkan sampai diceritakan, orang itu bisa lewat, saking banyaknya tumpukan. Jadi sungai diuruk pakai kitab ya. Sungai diuruk pakai kitab itu sampai bisa dilewati. Mungkin di situ ada banyak sekali Al-Qur'an. Kemudian katanya Allah mau menjaga. Kenapa ini tidak dijaga? Allah menjaga Al-Qur'an adalah menjaga Quran itu tidak akan hilang. Walaupun ada sebagian Al-Qur'an mushafnya dilecehkan, dibakar dan seterusnya. Namun teks Al-Quran tidak akan hilang di muka bumi ini. Dan yang kedua, isi dari Al-Quran tidak akan mengalami perubahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Sehingga penjagaan Al-Quran bentuknya penjagaan non fisik adalah penjagaan dari sisi isinya tidak akan mengalami perubahan. Tapi kalau benda mushafnya, manusia bisa melakukan tindakan kezaliman dan kejahatan di sini, entah ditendang, ada yang diinjek, ada yang dibakar, itu mungkin. Tapi dia ngubah isinya nggak bakalan bisa. Dan menghilangkan Quran di muka bumi juga nggak bakalan bisa, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaganya. Baik Ustaz. Nah ini Ustaz, ada hadis dari Sauban Ustaz ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. Artinya ada sekelompok orang di kalangan umat yang akan selalu menang di atas kebenaran. Nah, apa hubungannya hadis ini Ustaz dengan kemaksuman Islam itu Ustaz? Jadi hadis ini membuktikan keberadaan kelompok yang selalu di atas kebenaran itu akan selalu ada. Keberadaan kelompok yang di atas kebenaran itu tidak hilang selamanya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'ti amrullah. Sampai datang ketetapan Allah. Kapan itu? Ketika di akhir zaman Allah mengirimkan angin yang sangat lembut. Siapapun mukmin yang menghirup angin itu pasti akan mati. Sehingga ketika itu seluruh mukmin meninggal dan sudah tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah. Tinggallah manusia-manusia kafir yang hidupnya serba maksiat. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka seperti burung dan rubah. Kecerdasan mereka dalam membuat maksiat seperti rubah, dan kecepatan mereka dalam menyambar maksiat seperti burung. Sehingga isi dunia ini isinya hanya maksiat. Dan merekalah yang ketemu dengan hari kiamat, matahari terbit dari barat, sampai mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tapi sebelum itu akan selalu ada sekelompok orang yang dia komitmen dengan kebenaran. Nah, kelompok ini nggak bakalan hilang. Keberadaannya maksum. Dari situlah kita bisa memahami bahwa
ahlu sunnah wal jamaah, keberadaan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, di sini saya menyebutkan ada dua pendapat ulama berkaitan dengan makna sekelompok orang yang keberadaannya dijaga oleh Allah itu, yang akan selalu ada di muka bumi. Pertama, keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa yang dimaksud di situ adalah Muslim ahlu sunnah. Muslim ahlu sunnah itu keberadaannya maksum. Yang kedua adalah para ulama, dan ini merupakan pendapat sebagian ulama sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Yang ketiga, ahli hadis, dan ini pendapat Ali Al-Madini dan pendapat Imam Ahmad. Dan mereka semua adalah orang-orang yang memegang kebenaran, mau disebut ahlu sunnah, muslim ahlu sunnah, atau ulama ahlu sunnah, atau ahli hadis, mereka ini satu komitmen yang sama. Ya, keberadaan mereka ini dijaga oleh Allah. Mereka maksum keberadaannya, meskipun individunya tidak maksum. Jadi adanya ulama itu dijaga, meskipun masing-masing ulama tidak maksum. Sehingga dari satu generasi ke generasi berikutnya mereka akan selalu ada, di mana mereka itu memahami syariat ini sehingga syariat ini tidak hilang. Baik, Ustaz. Islam ini kan disebut agama yang rahmat lil alamin gitu, Ustaz. Artinya membawa rahmat untuk seluruh alam. Nah, Islam berarti akan sampai gitu kepada seluruh penjuru. Nah, bagaimana kalau misalkan ada daerah-daerah yang kemudian nggak menjangkau, Ustaz? Atau mungkin mereka nggak sampai dakwah Islam? Baik. Jadi makna Islam sebagai rahmatan lil alamin, ajarannya itu akan memperbaiki seluruh isi alam. Satu. Yang kedua, semua isi alam ini bisa mengaksesnya karena dia sebagai rahmatan lil alamin, sehingga tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Makanya kalau kita mengatakan bahwa Islam sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, atau ada sebagian Islam, sebagian ajaran Islam yang tidak relevan dengan zaman sekarang, itu sama halnya dengan mengatakan bahwa Islam gagal menjadi rahmatan lil alamin. Karena dikatakan ajarannya sudah terhenti sampai pada generasi tertentu. Berarti generasi setelahnya sudah nggak bisa memanfaatkan ajaran ini. Berarti dia bukan rahmatan lil alamin dong kalau kayak gitu. Karena orang yang hidup dari zaman Nabi SAW sampai zaman sekarang kan semuanya bagian dari alam. Maka siapapun yang hidup di alam raya ini, selama Islam masih ada di alam raya ini, dia bisa mempelajarinya, mengaksesnya, dan ketika itu diamalkan akan memperbaiki kehidupannya. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Makanya nggak ada istilah jangan ke Arab-Araban. Islam bukan milik orang Arab. Islam milik semua kaum muslimin yang ada di dunia ini, sehingga semuanya berhak untuk mempelajarinya. Baik. Oleh karena itu, Islam sebagai rahmatan lil alamin, ketika dia diterapkan di muka bumi ini oleh siapapun, akan memperbaiki kehidupannya dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Wallahu a'lam. Nah, tapi kalau kita bicara tentang siapa sih yang akan mengantarkan Islam ini ke muka bumi? Nah, di halaman sebelum terakhir ya, 357, di situ saya kutipkan sebuah hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, la yablughanna hadzal amru ma balaghal lail wan nahar. Agama ini akan sampai di tempat di mana ada siang dan malam. Siang dan malam ada di mana? Di mana-mana. Di seluruh permukaan bumi. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah hadzal din. Tidak Allah biarkan rumah dari bahan apapun, baik rumah dari bahan madar wala wabar, dari bahan kulit maupun dari bahan tanah. Rumah kita kan dari bahan tanah ya. Illa adkhalahu Allahu hadzal din, kecuali Allah akan masukkan agama ini ke sana. Dan kita meyakini kebenaran hadis ini. Bi'izzi azizin au bidzulli dalil,
dengan kemuliaan orang yang mulia dan kehinaan orang yang hina. Ada yang mau menerima sehingga dia jadi mulia, dan ada yang menolak sehingga dia jadi hina. Izzan yu'izzuhullah bihil Islam, kemuliaan di mana Allah Ta'ala memuliakan orang dengan Islam. Wa dhullan yudhillullahu bihil kufr, dan kehinaan karena dia milih kekufuran. Sehingga Islam diantarkan oleh Allah ke seluruh penjuru muka bumi ini. Artinya apa? Penyebaran Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukannya. Manusia-manusia itu hanya wasilah, baik yang dilakukan dengan offline maupun online. Dan Masya Allah, ini terbukti kebenaran ini. Ajaran Islam yang dulu berasal dari satu titik, yaitu Rasulullah SAW, sampai ke seluruh penjuru bumi. Dan sekarang realita itu bisa kita lihat. Orang bisa mengakses Islam dengan hanya membuka internet. Maka Islam masuk ke rumah siapapun, melalui internet, melalui TV, melalui tayangan-tayangan di media sosial. Islam masuk ke seluruh rumah, baik rumah muslim maupun rumah non-muslim. Maka di semua tempat ada ajaran Islam yang sampai ke sana. Nah, sampai di situ ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Kata Nabi SAW, bi'izzi azizin wa dhulli dhalilin, izzan yu'izzuhullahu bihil Islam. Dengan kemuliaan orang yang mulia karena dia mau menerima Islam. Wa dhullan yudhillullah bihil kufr, dan kehinaan karena dia lebih memilih kekufuran. Jadi itu akan sampai, tapi tidak semua orang mau menerima, gitu ya. Jadi bedakan posisi sampai dengan menerima. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan semua manusia akan menerima Islam, tapi yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala adalah agama ini akan ada di permukaan. Allah Ta'ala yang akan menjaganya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Dialah zat yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah menangkan agama ini di atas agama yang lain. Dan siapa yang memenangkan? Allah Ta'ala. Maka agama ini nampak di permukaan, padahal dulu nggak dikenal. Padahal dulu berasal dari satu orang, tapi sekarang sudah miliaran manusia mengikuti Islam. Wallahu a'lam. Berarti Ustaz, kalau kita bicara penyebaran, ya menyebar, insya Allah menyebar gitu Ustaz ya. Apalagi dengan media sekarang. Tapi tinggal nanti bagaimana orang merespon, apakah akan nerima atau justru kemudian menolak dan mengabaikan gitu Ustaz ya. Baik Ustaz, mungkin kita akan masuk ke sesi diskusi. Ada satu titik lagi yang penting untuk kita perhatikan, yaitu setelah kita memahami bahwa kelompok ahlu sunnah itu maksum dan Islam akan disebarkan oleh Allah sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Yang jadi pertanyaan kita, apakah kita bagian dari mereka yang turut menyebarkan dakwah itu? Kalau kita bagian dari mereka yang turut menyebarkan dakwah itu, berarti kita terpilih menjadi orang yang ikut terlibat dalam kegiatan penyebaran dakwah yang maksum ini. Kalaupun kita tidak mau terlibat di situ, Allah akan gantikan orang lain, sehingga dakwah ini akan tetap jalan. Kalau tidak dengan kamu, maka Allah akan gantikan dengan yang lain. Maka yang perlu kita pikirkan adalah, saya ada di dalamnya itu atau tidak. Sekelompok orang yang maksum, yang dijaga oleh Allah, la yadurruhum man khadalahum, orang yang tidak setuju dengan orang ini gak bakalan memberikan pengaruh sama sekali. Pertanyaannya, apakah saya termasuk bagian dari orang ini? Kalau iya, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, berarti saya termasuk orang yang dijaga. Kalau tidak, berusahalah untuk merapat ke sana. Karena kelompok ini, walaupun manusia sedunia nggak setuju, tidak akan hilang. Mereka dipilih oleh Allah Ta'ala, sehingga akan selalu ada di muka bumi untuk menyebarkan kebenaran. Wallahu a'lam. Nah, semoga kita masuk Ustaz ya.